Gak usah banyak babi bu ya. Kali ini Upil Zombie bakal nyeritain alur cerita dari film yang berjudul I Am a Hero. Film asal Jepang yang rilis pada tahun 2015. Oke, langsung tarik aja Mr. Zombie. Oke, cerita kita mulai dengan perkenalan kita sama laki-laki yang satu ini nih, Hideo Suzuki. Kita panggil aja Hideo biar nggak ribet. Menurut gosip yang beredar, si Hideo ini adalah seorang laki-laki berumur 30 tahunan dan bekerja di tempat pembuatan komik bersama beberapa rekan kerja yang lainnya. Nah, diceritain di sini kalau Hideo ini ya bisa dibilang karirnya nggak terlalu sukses atau menonjol. Penghasilannya nggak seberapa dan dia bahkan nebeng tempat tinggal sama ceweknya. Nah, ceweknya yang ini nih namanya adalah Teko. Tapi guys, di sini diceritain kalau si Teko ini sebenarnya udah ngerasa nggak betah dan rewel karena penghasilan Hideo yang pas-pasan. Nah, pas waktu kapan itu, si Teko ini kelihatannya udah jengkel banget dan akhirnya cekcok lah dia sama si Hideo. Mereka ribut-ribut gitu pokoknya, sampai akhirnya si Hideo ini diusir dari rumah si Teko. Dan si Hideo mau nggak mau akhirnya jadi gelandangan malam itu. Besoknya, si Hideo ini lembur di kantor dan ketiduran di sana. Pas udah malam, tiba-tiba aja si Teko ini nelpon dia. Si Hideo langsung keluar buat ngangkat telepon. Tapi waktu dia keluar, dia ngerasa ada sesuatu yang aneh nih. Waduh, ada apa ini kok tumben banget banyak helikopter? Belum terlalu mikirin, Hideo lanjut lagi ngangkat telepon ceweknya. Tapi dari suara sama kata-katanya, si Teko ini kedengarannya kok rada-rada aneh gitu. Dan dia juga bilang kalau dia lagi sakit dan terus minta maaf sama si Hideo. Oh, buat catatan juga nih, hari ini di kantornya si Hideo nih juga lagi banyak yang sakit. Bahkan sampai di berita juga bilang kalau hari ini di Jepang banyak banget orang yang lagi sakit pilek. Paginya, Hideo datang ke rumah ceweknya, ya kan, ngebawain makanan sekaligus ngejenguk. Abis dipanggil bolak-balik, si Teko ini kok nggak nyaut-nyaut gitu. Hideo akhirnya ngintip ke dalam lewat lubang pintu. Dan ternyata hal aneh terjadi, geng. Si Teko ini udah kelihatan kayak orang kesurupan aja nih. Abis gudubrak jatuh dan ngulet-ngulet kejang, akhirnya si Teko ini datang ke pintu sambil jalan kayang. Dan gak pakai basa-basi, si Teko ini langsung nyerang si Hideo dan mau ngegigitnya. Si Hideo mati-matian nahan si Teko. Sampai-sampai si Teko tuh nahan pintu pakai giginya, yang akhirnya giginya itu malah rontok semua. Saking udah kangennya ya kan, si Teko ini gak mau nyerah. Dia terus berusaha narik pacarnya ini ke kamar dan akhirnya berhasil. Terlalu nafsu dan gerusa-gerusu, Teko yang terus maksa Hideo akhirnya didorong dan secara gak sengaja kepalanya dia ketancap di pialanya Hideo. Dan Teko ya harus mati. Nah, bisa dilihat kalau si Hideo ini sebenarnya udah kegigit ya geng. Tapi berhubung gigi si Teko ini udah pada rontok, jadi masih aman lah ya ini kayaknya. Abis itu Hideo yang kebingungan langsung kabur. Ternyata di luar kondisinya udah nggak beres nih. Banyak banget pesawat yang terbang kesana kesini. Kebingungan, Hideo akhirnya balik lagi ke kantornya. Dan kondisi di sana juga kelihatannya nggak beres. Kelihatan kalau si bapak gendut ini udah megang tongkat baseball sambil berdarah-darah. Ternyata si pak gendut ini udah berantem sama teman kerjanya yang udah jadi zombie. Terus dia bilang, jangan sampai kegigit le. Ya tipikal film-film zombie gitulah ya. Nggak lama abis itu, si pak gendut yang ngasih tahu jangan sampai kegigit tadi malah kakinya kegigit sama zombinya si sensei yang belum mati. Nah, daripada dia juga jadi zombie dan abis ceramah soal era baru telah datang atau apapun lah, dia akhirnya motong lehernya sendiri pakai cutter yang dia pinjem dari kantor. Ketakutan, Hideo akhirnya kabur keluar. Hideo tengok-tengok lihat kanan kiri dan ternyata kondisi di luar itu udah kacau balau. Kelihatan kalau sebagian orang ini udah berubah jadi zombie. Abis lari ke sana sini, dia akhirnya ketemu sama taksi yang lagi mangkal. Anjay, enjoy banget ya mangkal di tengah-tengah kayak gini. Dia cowok rapi sama seorang cewek SMA unyu-unyu yang minta tolong akhirnya masuk ke taksi itu dan kabur jauh-jauh. Tapi wait, ini apa ini? Halu bangke.
Abis lihat berita mereka baru tahu kalau ternyata negara Jepang ini udah dalam kondisi kritis. Nah, pas lagi nyimak berita, si cowok rapi ini kelihatannya rada-rada aneh gitu. Dan ternyata orang ini udah kegigit sama zombie. Badannya mulai keluar kudis-kudis gak jelas tuh. Si Hideo bingung mau ngapain. Belum sadar jadi zombie, si cowok ini malah sempat minta tisu sama si supir. Dan dengan polosnya, si pak tua yang baik hati ini ngoper tisunya ke dia. Hai, ini tisunya pak pelanggan. Dan gak pakai lama dicokotlah itu tangan si pak supir taksi. Akhirnya heboh lah mereka semua di dalam mobil. Si zombie rapi akhirnya ditendang keluar dari mobil. Dan si bapak supir taksi yang baik hati ini pelan-pelan berubah jadi zombie juga. Dan akhirnya mobil mereka keguling di tengah jalan. Secara ajaib, Hideo sama si cewek SMA berhasil selamat dari kecelakaan mobil itu. Mereka ngerangkak keluar dan ngelihat kalau kondisi jalan itu udah nggak karu-karuan. Berusaha nyari info, si cewek ini browsing di HP-nya. Beberapa info berhasil didapat, biarpun cuma sepotong-potong gara-gara baterainya habis. Ada yang bilang kalau virus itu bisa mati di tempat yang tinggi. Contohnya Gunung Fuji. Entah berita hoax atau beneran, Hideo dan si Unyu ini kayaknya nggak punya jalan lain dan berencana buat pergi ngedaki Gunung Fuji. Ngebayanginnya udah males. Hari mulai gelap. Hideo dan si Unyu ini istirahat dulu di sebuah kuil tua. Sambil nyemilin roti yang tadi nggak jadi dikasih ke si Teko, mereka mulai ngobrol-ngobrol santai dan saling tanya jawab. Nah, si Unyu ini namanya adalah Hiromi. Dan setelah ngobrol banyak, dia ini bilang, bersama Om Hideo ini membuatnya merasa nyaman. Kamu cok, biasa aja cok. Di pagi harinya si Hideo ini dikagetin sama bekas luka yang ada di lehernya Hiromi. Dia ngeliat luka ini waktu dia mau curi-curi kesempatan buat niup anak di bawah umur yang lagi nyenderin kepalanya di bahunya. Biarpun sempat panik dan nodong senjata, Hideo yang baik hati dan penyayang ini akhirnya nggak tega dan malah nyemangatin Hiromi. Ini semua baik-baik aja kok. Aku juga kemarin digigit sama mantanku yang ompong. Nanti di Gunung Fuji kita berdua bakal aman kok. Tenang aja. Terharu, si Hiromi ini akhirnya mesem-mesem sendiri. Alah. Dan mereka pun lanjutin perjalanan. Apalah anjing. Makin hari si Hiromi makin cepet capek dan mereka jadi sering istirahat. Sampai akhirnya si Hiromi ini kayaknya udah gak kuat lagi dan maksa Hideo buat pergi ninggalin dia. Hiromi ketakutan banget kalau dia bakal berubah jadi zombie dan bakal nyerang si Hideo. Dengan polosnya Hideo bilang, gak apa-apa kok kalau cuma dikit-dikit aja makannya. Karmulah. Seakan-akan mau ngucapin perpisahan, Hiromi ngasih Hideo iPod yang dianggapnya adalah jimat. Dan Hiromi pun mulai kejang-kejang. Hideo yang tadi ngomong gak apa-apa kalau dikit-dikit langsung ngacir ketakutan. Walah. Dan waktu lari dari Hiromi, si Hideo ini malah ketemu sama zombie lainnya. Nah, waktu dia udah mau dimakan nih guys, tiba-tiba aja Hiromi datang dan nyelamatin si Hideo. Si Hideo bingung nih, dia gak tahu mau ngapain. Awalnya dia nih mau kabur dari Hiromi, tapi habis mikir-mikir, Hideo akhirnya balik lagi dan ngajak Hiromi buat pergi bareng. Oke, jadi di sini kayaknya nih si Hiromi ini berubah jadi setengah zombie aja nih. Dia nggak nyerang Hideo dan malah ngelindungin dia. Mungkin karena yang gigit dia cuma anak bayi kali ya. Jadi dia nggak berubah sepenuhnya. Sejak jadi zombie, Hiromi ini punya kebiasaan aneh. Kadang dia diem kayak patung nggak mau jalan. Berhubung Hideo baik hati dan penyayang, tiap kali Hiromi konslet, Hideo ngegendong dia di punggungnya. Mereka terus jalan berhari-hari. Tuh, lihat aja nih, jenggotnya udah panjang. Sampai akhirnya suatu hari mereka nemuin kereta belanja yang ada di tengah jalan. Nah, dia mikir, ini berarti gak jauh dari sana ada mall. Berharap bisa nemuin makanan, Hideo naikin Hiromi ke atas kereta belanja dan lanjut ke arah mall. Dan gak lama kemudian mereka sampai di sana. Hideo mampir di toko baju. Dia ngambil beberapa baju dari sana. Tapi di sini dia malah diserang sama si penjaga toko yang udah jadi zombie. Beruntung dia diselamatin sama seseorang yang ada di sana. Dan ternyata dia ini cewek. Cakep lagi. Si cewek ini sempat ngecek si Hiromi. Tapi dia nggak begitu curiga, soalnya si Hiromi ini anteng. Nah, nggak lama teman-temannya si cewek ini datang bareng sama gerombolan zombie yang datang ke arah mereka. Orang-orang ini nih kayaknya udah biasa-biasa ngadepin zombie. Tanpa korban, mereka berhasil balik ke markas dengan aman sentosa, termasuk Hideo dan Hiromi.
Hideo diajak naik ke markas mereka. Markas mereka nih tinggi banget dan mereka yakin kalau zombie-zombie di sana nggak bisa naik ke tempat setinggi ini. Di sini kebetulan Hiromi udah bangun tidur, tapi kelihatannya dia masih mogok jalan dan Hideo mau nggak mau akhirnya harus ngegendong dia naik tangga. Halah, luar biasa ini pengorbanan si Om satu ini nih. Di atas dia ketemu sama Iura, pemimpin di sana, dan Hideo dikasih perlengkapan buat istirahat. Paginya Hideo lihat-lihat sekitar. Dari atas gedung dia merhatiin kelakuan zombie yang ada di bawah. Ini ada satu zombie yang kelihatannya aneh. Gerakannya ini persis kayak atlet lompat tinggi. Nanti kalian bakal tahu sendiri nih seberapa bahayanya zombie yang satu ini nih. Hideo akhirnya dipanggil sama Iura buat ikutan rapat. Intinya Iura ini ngejelasin kalau mereka harus ngambil stok makanan di gudang mall yang ada di bawah tanah. Iura bilang Hideo nggak perlu ikut, katanya dia cuma butuh senjatanya doang. Iura ini emang dari awal udah kelihatannya berminat banget sama senjata yang dibawa Hideo. Dengan alasan menurut hukum barang ini gak boleh dipinjemin ke siapa-siapa, Hideo nolak. Tapi Iura masih ngotot dan bilang kalau dia adalah hukum di sini. Dan dia ngancem bakal ngebunuh Hiromi kalau Hideo gak mau nyerahin senjatanya. Hideo langsung ngambil senjatanya dan lari keluar ke tempat Hiromi. Ternyata tempat Hiromi ini udah ada orang-orang yang nyamperin dia. Yabu yang lagi di sana berusaha ngelindungin Hiromi, tapi berhubung dikeroyok, orang-orang ini berhasil mojokin mereka. Beruntung Hideo datang tepat waktu. Mereka sempat todong-todongan nih, tapi Iura tetap maksa pingin ngambil senjata si Hideo. Dan Hiromi yang lagi ditodong pisau akhirnya mulai jengkel. Dihajarnya itu orang-orang yang nodong dia. Dan secara gak sengaja jatuhlah itu tutup mata yang dipakai buat nutupin mata zombinya. Semua orang panik. Sampai akhirnya Iura nembak kepala Hiromi pakai crossbow. Hiromi tumbang dan Hideo senjatanya diambil. Mereka mau berangkat buat ngambil stok makanan. Dan kali ini Hideo ikut. Abis itu mereka akhirnya turun dan masuk jauh ke dalam mall. Nggak lama kemudian mereka berhasil sampai di gudang makanan. Mereka mulai ngambilin tuh makanan-makanan yang ada di sana. Waktu mereka lagi asik ngambilin makanan, tiba-tiba aja ada suara musik yang diputar kenceng-kenceng di speaker yang ada di ruangan itu. Saking berisiknya, satu zombie datang dan langsung nyerang mereka. Dan gak lama kemudian, zombie yang lain mulai berdatangan. Dan keadaan jadi kacau. Tempat mereka dikepung sama ratusan zombie. Ternyata kejadian ini adalah ulahnya si Iura yang masuk ke dalam ruangan kontrol. Dan mereka yang lagi di gudang terus lari kocar-kacir dikejar zombie. Hideo misahin diri dan sembunyi di dalam loker yang ada di gudang. Di tempat parkir ada kejadian aneh nih. Masih ingat zombie atlet ini? Nah, ini gara-gara suara musik, zombie ini mendadak jadi semangat. Abis ambil ancang-ancang, dia loncat setinggi-tingginya dan berhasil naik ke atap gedung tempat markas mereka berada. Dan gak pakai lama, dia mulai nyerang orang-orang yang ada di sana, termasuk Yabu dan Hiromi. Hideo masih sembunyi di dalam lemari, ketakutan. Tapi tiba-tiba aja dia dengar suara Yabu yang terus-terusan minta tolong di walkie-talkie yang jatuh di sana. Dia ini aslinya ketakutan dan gak berani keluar. Tapi berhubung si Yabu terus-terusan minta tolong dan minta dia nyelamatin Hiromi, Hideo akhirnya nekat keluar dan ngelawan zombie-zombie itu yang ada di luar. Nah, di sini Hideo malah nemu lagi senjatanya yang digeletakin sama si Sango. Yabu berhasil kabur dan ngegendong Hiromi lari ke dalam mall. Nah, di sana dia ketemu sama Iura. Pokoknya di sini nih Iura sama Yabu sempat debat-debat gara-gara Iura maksa Yabu buat ikut sama dia dan nyuruh Yabu buat ninggalin Hiromi. Udah bacot sana sini, ternyata Iura ini udah kegigit sama zombie. Dia mulai berubah dan ngoceh gak karuan. Terus dengan gak jelasnya, dia tuh nyolokin matanya sendiri dan teriak-teriak, "Aku gak bisa lihat, mama, aku gak bisa lihat." Ya jelas lah kampret. Dan zombie Iura ini terus ngejar Yabu yang lagi ngegendong Hiromi. Beruntung mereka akhirnya ketemu sama Hideo yang udah pegang senjata. Dan akhirnya ditembaklah itu si Iura sampai pecah. Abis Iura mati, Sango tiba-tiba keluar. Ternyata selama ini dia sembunyi sendirian. Dan gak lama, nongol lah si bapak-bapak ini. Dia lagi lari-larian sambil ngebawa pasukan zombie di belakangnya. Mereka semua kabur dari sana. Tapi sayangnya zombie yang ngejar terlalu banyak dan mereka mulai kehabisan jalan. Disinilah akhirnya Hideo mutusin buat ngelawan mereka.
Katanya dia masih punya 96 peluru dan berniat buat ngebunuh sebanyak-banyaknya zombie. Kayak superhero, Hideo terus ngebunuh zombie itu satu persatu. Dibantu dikit-dikit sama si Sango yang cuma modal panah cetek dan Yabu yang megang kampak. Mereka bertahan mati-matian di sana. Zombie yang bentukannya aneh-aneh ini terus datang ke arah mereka. Terlalu banyak, satu-satu dari mereka mulai gugur dan dimakan sama zombie. Sisa Yabu, Hiromi, sama Hideo. Biarpun begitu, Hideo nggak mau nyerah dan terus ngebunuh zombie-zombie yang datang. Dan dia akhirnya berhasil ngebunuh zombie-zombie yang nyerang mereka. Tinggal satu musuh terakhir nih, si zombie atlet yang baru aja turun dari langit. Hideo cuma punya 2 peluru terakhirnya. Si zombie mulai nyerang ke arah Hideo dan Hideo berhasil nembak zombie itu pas di badannya. Saktinya, si zombie ini masih hidup dan peluru Hideo udah habis. Beruntung dia bisa nemu 1 peluru lagi di tanah dan nembak kepala zombie itu sampai hancur separuh. Tapi edannya zombie ini, daya tahannya beda sama yang lain. Kuat banget ini zombie. Zombie itu langsung lari dan nyerang ke arah Yabu dan Hiromi. Kehabisan peluru, Hideo cuma bisa pakai senjatanya jadi tongkat pemukul. Dengan sisa tenaga terakhir, Hideo berhasil ngehancurin kepala zombie itu sampai berkeping-keping. Dan mereka akhirnya selamat. Film pun berakhir di sini. Oke, mantap. Seru juga nih film. Gemes-gemesnya ada, ya kan? Actionnya juga ada. Recommended lah. Mungkin bisa dibilang salah satu film zombie terbaik lah ya. Sekarang waktunya kesimpulan. Kesimpulannya adalah film ini keren, aksinya keren, ceritanya keren, make up sama efek zombinya juga keren. Film ini masuk daftar wajib tonton nih kalau buat aku ya. Nah, buat yang belum nonton, langsung aja deh, jangan ragu-ragu, nggak bakal nyesel kalian. So, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan ketinggalan juga dengan konten-konten kita yang lainnya. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Upil Zombie pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap semangat menjalani hari dan tetap yakin kalau dia adalah jodoh orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.